Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian semua zodiak. Tema atau judul games kali ini adalah masih tentang percintaan, ya, dimana ada seseorang ya yang tidak ingin melepaskanmu, ya, ataupun mungkin dirimu yang tidak ingin melepaskannya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energimu, dimana dirinya tak ingin lepas dari dirimu. Apa yang terjadi? Kenapa sampai seperti begitu? Kita lihat. Oke, wow, dia melihat kamu sosok yang menawan, rupawan, pekerja keras, ya, sosok pembawaannya ceria, tenang, ya, dimana tanpamu dia merasa hidupnya hampa, sedih, dan sepi sendiri. Dia merasa sendiri, walaupun mungkin dia dikerumuni banyak orang ataupun keramaian. Dia merasa bahagia saat bersamamu, ya. Saya lihat pembawaanmu juga tenang, menyikapi keras hatinya. Ini orangnya agak punya pendirian ya, keras ya. Ataupun mungkin kondisinya sama-sama keras, tetapi sama-sama bisa toleransi, sama-sama bisa mengimbangi energi, sehingga dia nyaman bersamamu. Dan kamu pun nyaman bersamanya. Ya, walaupun mungkin kondisinya banyak halangan, hambatan, rintangan dari dirimu bersamanya, tetapi saya lihat di sini kalian berdua saling melengkapi, saling dewasa, saling menyikapi segala kekurangan dan kelebihan masing-masing. Ya, saya merasakan energi di sini, energinya on off ya, ada putus nyambung, ataupun mungkin kondisinya mungkin sudah berpisah. Ya, kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan, tetapi cinta kalian dan rasa rindu tidak pernah pudar. Ya, ibaratkan saya ini marah sama dia, tetapi ya saya tetap mencintainya, menunggunya, ataupun mungkin kondisinya berserah. Karena yang tadi saya bilang sudah mempunyai pasangan, entah kamu, entah dia, atau bahkan dua-duanya sudah mempunyai pasangan, tetapi masih terkoneksi, masih menginginkan kamu. Dia takut kamu sudah meninggalkannya, atau malah sudah melupakannya, karena dia merasa bahwa walaupun mungkin saya tidak terkoneksi secara fisik dengan dirimu, tapi secara jiwa sangat terkoneksi dengan dirimu, yang mana ya dia merasa kamu adalah pelengkap hidupnya, dapat mengisi hari-harinya yang sepi dengan cinta ya, tetapi malah karena keegoisan masing-masing akhirnya cinta ini tersakiti. Ada saling menyakiti, saling tersakiti juga ya, karena keegoisan tadi ya. Satu lebih realistis, satu lebih terlalu sensitif ya, ibaratkan saling sama-sama menyiksa. Kenapa? Karena ada energi ketakutan sama-sama ya. Satu takut ditinggalkan, satu takut hidup susah. Satu lebih realistis, satu lebih sensitif, lebih empati, lebih memakai perasaannya. Ya, yang mana serasa sepi tanpamu.
kamu pelengkap. Ibaratkan satu pakai logika, satu pakai hati. Jadi kalau dilengkapi kan wow ya, melengkapi langsung lengkap ya, serasa lengkap. Tetapi ya ini lebih ingin fokus pada diri sendiri. Ada yang beberapa yang sudah deh, saya pergi meninggalkanmu aja supaya hidupku lebih nyaman, lebih tentram ya, tidak terteror ataupun terintimidasi. Tetapi pada saat itu dilakukan, ternyata dia tahu bahwa apa yang dia lakukan atau keputusan yang diambil adalah salah. Dimana sekarang dia menahan rasa rindu yang sangat berat ya. Dia inginkan kamu kembali dan berusaha. Jadi seperti gitu, dia sangat-sangat menyesal ya, dan berharap ya kalau bisa kamu bisa tetap mencintainya ya. Ya dia sebenarnya bingung juga ya ini orang ya, saya lihatnya, karena logikanya ingin lepas dari dirimu, tapi jiwanya memanggil dirimu. Terus gimana dong, apa yang harus dia lakukan? Dia sendiri bingung ya, apakah ikut realistis ya sesuai dengan logika, ataukah ikut hati. Karena ya itu tadi, banyak perbedaan-perbedaan di antara kalian yang membuat hubungan ini juga sedikit begitu dramatisir ya. Terutama mungkin ada perbedaan agama, usia, budaya, restu orang tua, keuangan dan lain-lain, ataupun mungkin kasta juga ya. Kamu bisa menyesuaikan saja, dimana akhirnya dia memilih untuk bisa sevibrasi dengan orang yang sepadan ya. Mungkin dia merasa itu sevibrasi dirinya waktu saat baru perkenalan ya, tapi ternyata kesini-sini dia merasakan bahwa tidak sevibrasi gitu. Ternyata mungkin dia ada terkoneksi dengan karmik ataupun soulmate, yang mana hanya semu ya, hanya status ataupun ya hanya dibilang sempurna, tetapi secara koneksi jiwa tidak. Dia terkoneksi dengan dirimu ya, dia inginkan kamu, ataupun mungkin kamu sekarang yang kondisinya lagi menginginkan dirinya, kamu bisa menyesuaikan. Yang takut kehilangannya, takut kehilangan cintanya, dimana dia sudah merelakan ya. Oke, saya tahu sekarang saya ada kebangkitan spiritual yang mana saya akan mengikhlaskanmu ya, walaupun diriku sangat-sangat betul-betul merindukanmu. Jadi ada beberapa yang di sini energinya betul-betul sangat merindu, tetapi ya pasrah pada keadaan, pasrah pada semesta, dimana ya dia tahu bahwa cinta ini cinta tanpa syarat. Saya harus kuat ya, saya harus up untuk bisa meniti hidupku kembali. Terus ya sudah, saya hanya bisa diam aja mencintaimu dalam diam. Dan dia berharap kamu bisa memaafkan apa yang dia lakukan di masa lalu, yang pernah menyakitimu, yang pernah mencampakkanmu dan membuatmu bersedih. Ini penyesalan terdalam untuk dirimu ya, yang mana dia mengambil langkah yang salah, yang mungkin menurutnya itu bijaksana, ternyata menyakiti dirinya sendiri. Ataupun di sini juga ada yang orang baru ya, dia ingin datang kepadamu, menggebu, ingin jangan sampai kamu pergi lagi dari dirinya ya. Dia inginkan kamu hadir dalam hidupnya, mengisi kekosongan dan ya bisa menceriakannya lagi. Dan ada juga orang baru yang ya dalam artian ingin sekali datang kepadamu ya, dan mencoba untuk bisa mengutarakan cinta, walaupun mungkin kondisinya masih tahap proses perkenalan ya, tetapi ya setidaknya dia memberanikan diri untuk bisa mengatakan cinta kepadamu, yang mana dia pendam saat selama ini ya. Dan ya setidaknya pada saat ini mungkin waktu yang tepat, karena saya lihat di sini ada beberapa yang mungkin sudah putus atau jomblo ya. Jadi dia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan untuk berlama-lama ya. Dia mengumpulkan keberanian untuk bisa datang kepadamu. Jadi seperti gitu ya, orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu, dimana dia inginkan kamu hadir selalu untuknya, ataupun mungkin kondisinya ya dia tidak ingin melepaskanmu lagi gitu. Dia ingin dia bisa mendapatkanmu, ataupun mungkin kondisinya ya rindu ini sangat berat ya, menahan rasa rindu ini begitu sangat berat, yang mana selama ini dia tahan. Dan ya artinya dia berharap kamu pun juga bisa merasakan hal yang sama
dengan apa yang dia rasakan. Seperti gitu. Dan semoga semesta bisa merestui, memperlancar atau mengabulkan keinginannya di mana dia ingin union bersama. Oke, itu yang saya lihat dari orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu, ya. Yang mana dirinya betul-betul bucin terhadapmu, inginkan cintamu. Dan di sini saya sudah menarik energi dari kamu ataupun pasanganmu tentang tidak berani melepaskan atau tidak mau melepaskan. Kita lihat apa isi hatinya, isi hati terdalam dari orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu, yang ingin dia ungkapkan kepadamu. Yang pertama, aku mencoba melupakanmu, tetapi aku juga menunggumu kembali. Jadi ya itu tadi, mungkin logika dan hatinya gak sinkron, dimana logikanya ingin udah deh kamu pergi aja, dibandingkan banyak masalah, dibandingkan banyak persoalan, udah mumet, udah capek, pergi aja kamu ya, saya masih bisa mendapatkan orang yang lebih baik. Itu menurut dia. Tetapi ternyata jiwanya, hatinya ya ingin menunggumu atau sangat-sangat rapuh tanpamu, inginkan kamu ya, yang mana pada saat dia bersama dengan yang lain dia nggak move on ya dari dirimu, ataupun mungkin kondisinya nggak serkaja, nggak terkoneksi, rasa hambar bersama yang lain ya, karena bicara jiwa. Walaupun logikanya wah dia lebih ganteng, wah dia lebih cantik, seksi, kaya, ini itu, tapi untuk bicara jiwa nggak terkoneksi. Dia hanya terkoneksi pada dirimu ya, dan dia ingin kamu kembali padanya, walaupun mungkin kondisinya secara mulut ya, secara lisan belum diungkapkan, karena yang tadi dia malas mempunyai persoalan yang begitu rumit bersamamu. Dia lebih mencoba berlari dan menahan rasa rindunya sendiri. Oke, kita lihat ungkapan kedua. Makin aku berlari mencoba melepasmu, makin ku merindukan kehadiranmu. Jadi dia berusaha untuk, yang tadi saya bilang, dia bukan menyelesaikan masalah tapi lari dari masalah ya. Tetapi semakin dia lari dari masalah, semakin rasa rindu itu semakin berat. Seakan-akan sudah deh kita putus aja. Makanya di sini ada putus nyambung kan. Ataupun mungkin kondisi yang tadi saya bilang, kamu sudah terkoneksi dengan yang lain ya, dengan pasanganmu ataupun dia, tapi masih secara hati, secara jiwa inginkan dia. Kamu jangan melupakan saya, ataupun malam ya hanya bisa membayangi dirimu ya dalam malam gelap, sambil ya berimajinasi kamu ada di sampingnya, memberikan kehangatan, bisa mendengarkan keluh kesahnya, seolah-olah seperti dulu yang mana kamu masih bersamanya. Oke, dan yang ketiga kita lihat, aku tak pernah berpikir bertemu seseorang yang sulit untuk dilupakan. Jadi dia belum pernah merasakan koneksi ini, yang mana ya mungkin dia merasakan koneksi biasa-biasa aja, seperti yang dulu, seperti yang dia rasakan waktu saat bersama mungkin orang-orang yang di sekeliling dia ya, atau mantan-mantannya terdahulu. Tetapi saat ini kok kamu beda gitu. Aku tak pernah berpikir bertemu seseorang ya. Jadi dia tidak pernah membayangkan sama sekali bisa melupakan, tidak bisa melupakanmu gitu, tergila-gila padamu, seakan-akan kayak macam playboy dan playgirl bisa mendapatkan orang pengganti dengan cepat, menggantimu dengan cepat. Tetapi kok nggak bisa move on gitu. Selama saya ingin move on, nggak bisa. Nggak ada koneksi dengan yang lain ya. Jadi dia ibaratkan belum pernah merasakan cinta, dan dia tahu bahwa ternyata cinta sejati itu ada, yang mana dia rasakan saat ini pada dirinya, yang mana merindukan akan dirimu. Oke, kita lanjut. Apa yang ingin dia sampaikan? Aku benci jika kamu ingin melepas sesuatu atau melepas diriku gitu ya, dan melanjutkan hidup. Aku cemburu, artinya dia tidak mau kamu dengan yang lain, walaupun mungkin kondisinya sekarang kamu sudah dengan yang lain ya. Itu dia sangat cemburu, dia sangat sakit ya, tidak bisa melepaskanmu. Tetapi dia juga bingung, yang seperti tadi dia bilang ya, saya ingin melepaskan begitu, tetapi hatiku ini tidak bisa ya, aku cemburu ya. Kalau seandainya kamu move on dengan yang lain, terus saya gimana dong? Saya sangat bucin terhadapmu, saya butuhkan kamu, saya inginkan kamu ya. Walaupun mungkin kondisinya dulu mungkin
Dia serasa kamu biasa aja kok, saya bisa dengan yang lain, pergi aja sana. Mungkin perasaan yang sebelum dia merasakan cinta yang begitu dalam terhadapmu, dia merasa ya biasa aja, sudah kalau move on ya kita kalau putus ya putus aja, saya bisa move on dengan cepat. Tetapi pada saat kamu sudah betul-betul ada beberapa yang mungkin memutuskan untuk berpisah dan menikah. Ini kalau berpisah pacar, putus nyambung, jadi ada kelelahan, energi kelelahan yang saya rasakan. Tetapi kalau sudah menikah, ini yang macam dia mengambil keputusan untuk melamar atau menikah, ini betul-betul rasa sakitnya luar biasa. Sangat-sangat sakit, sangat-sangat cemburu, sangat-sangat tidak enakan, sangat-sangat sedih yang berkepanjangan. Sampai saat ini pun mungkin yang tadi saya bilang, walaupun dia sudah menikah masih tetap terkoneksi, masih ingin union, masih merasakan rindu dan ingin penyatuan bersamanya. Karena apa? Dengan pasangan terkoneksi ada beberapa dari orang yang terkoneksi dengan pasangan kalian ini, ada yang terkoneksi dengan karmik, ataupun mungkin kamu yang terkoneksi dengan karmik, energinya bisa terbolak-terbalik, yang mana kamu merindukan akan kehadiran sosok dirinya yang begitu hangat untukmu. Nah itu sama, dia juga menginginkanmu, dimana ya dia cemburu kamu sudah bersama dengan yang lain. Dia tidak terima, dia takut, dimana ada hatinya senang, ya saya senang kamu bahagia, tetapi hatiku menderita. Nah itu ya, ini ada energi betul-betul tangisan yang sangat dalam yang saya rasakan, sampai saya kayak macam mau menangis ya, ibaratkan menahan rasa tangis yang membuat sesak di dada. Tetapi ya dia mengikhlaskan karena mungkin itu yang terbaik untuk kalian berdua, dan ya berusaha yang terbaik aja seperti gitu. Tetapi ya dia berusaha untuk menahan ego, menahan rasanya ya, untuk supaya tidak terlalu terkesan bucin, padahal sebenarnya dia sangat bucin terhadapmu dan kamu tahu itu. Kita lanjut yang terakhir yang ingin dia sampaikan, makin keras aku melupakanmu, makin cepat aku lelah dan kembali padamu. Aku selalu mengingatmu. Jadi semakin dia membencimu, semakin dia inginkan kehadiranmu, semakin rindu. Ataupun semakin kamu pergi, semakin dia pergi meninggalkanmu ya, mencoba untuk move on. Pada saat sudah move on, kok semesta memberikan atau pertemuan lagi gitu. Macam contoh mungkin kamu ketemu di jalan atau mengingatkan kembali, atau mungkin dia datang menyapamu di sosial mediamu ya. Jadi ataupun mungkin kamu yang menyapanya. Jadi seakan-akan semakin aku melupakanmu, maka semakin cepat ya kamu kembali padaku. Ibaratkan kok saya gak bisa move on gitu, kok kenapa semesta selalu memberikan kamu hadir lagi dalam hidupku, dalam diriku lagi, dimana saya sudah melupakanmu tuh sangat berat ya. Mencoba untuk move on ini sangat berat, tapi pada saat saya sudah mulai ibaratkan merangkak ya, ini kalau kita jatuh ini kan kita merangkak dulu ya, gak mungkin kita langsung lompat ya. Ada yang seperti begitu juga, yang lompat, yang dance itu ya. Tapi ini bicara perlahan ya. Ibaratkan kalau kita jatuh kan udah sakit, udah ini, jadi pasti mau tidak mau kita merangkak dulu. Ini kita baru merangkak, belum berdiri di kedua kaki, semesta sudah mempertemukan lagi, sehingga akhirnya dia jatuh dalam kesedihan, maksudnya seperti gitu. Mengingat kamu lagi, mewek lagi, jadi dia bingung ya, ini sebenarnya apa yang semesta mau nih. Tapi ya itu ada energi keikhlasan, kepasrahan, yang mana dia mengikhlaskan semua, dan dia tahu bahwa itu koneksi ini bukan sekedar koneksi, tetapi panggilan jiwa yang semesta berikan kepadanya, ujian di mana dia harus menyelesaikan ujian itu ya. Jadi semakin keras aku melupakanmu ya, makin cepat aku lelah. Jadi dia semakin cepat lelah, banyak persoalan. Itu lelah ini bukan dalam artian capek fisik doang, tapi ini juga banyak hal yang membuat dia tidak nyaman, lelah. Mungkin pekerjaannya banyak hambatan, dililit hutang ya. Karena apa? Tidak sinkron dengan hatinya. Ibaratkan kamu tuh pembawa keberuntungan juga, karena kamu membawa kedamaian sehingga dia bisa up ya. Tapi tanpamu atau melepaskanmu malah kok banyak masalah gitu ya. Apalagi kalau kita bicara dengan pasangan, kalau sudah mempunyai pasangan, nggak koneksi dengan pasangan, ribut aja dengan pasangan ya. Dan aku lelah ya, aku kembali dan lelah dan kembali padamu. Artinya dia
makin cepat aku lelah dan kembali padamu. Maaf ya, bukan makin cepat aku lelah kembali padamu, no, tapi makin cepat aku semakin, artinya gini, semakin dia mau melupakanmu, semakin cepat dan dia lelah, dan ya kembali, semakin cepat dia kembali padamu. Artinya semesta itu memberikan kamu lagi kembali padanya, entah ingat lagu kesukaannya, tempat yang pernah kalian kunjungi, ya artinya kamu ingat lagi ke dia, ataupun mungkin kondisinya ya kalian bertemu secara tidak langsung maupun langsung. Nah ini jadi akhirnya yang move on jadi nggak move on lagi, seperti gitu ya. Wah ini energinya memang sangat luar biasa dalam ya. Tetapi ya itu yang memang dia rasakan saat ini, orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu, ataupun mungkin kok kamu yang merasakannya ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan, kalaupun tidak terjadi pada dirimu berarti energi yang lain ya. Kamu mau 100% energimu, silahkan personal reading. Oke, itu yang saya lihat dari orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu ya. Semoga resonate. Dan untuk zodiak di sini saya lihat ada koneksi dari zodiak Cancer, Sagittarius, Capricorn, Virgo, Libra, ada Aries, Taurus, Leo, Pisces, dan Aquarius. Kalau dari inisial ada huruf M, P, J, H, L, T, Q, B, Y, U, F, D, H, A, R, B, W, J, K, dan I ya. Ada beberapa yang double berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Dan terakhir pesan semesta untukmu, saya ambil 3 kartu. Apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu tentang koneksi ini ya. Kita lihat apa yang terjadi. Oke, semesta mau kamu harus bisa menjadi pribadi yang baru. Ini adalah ujian ya, dimana kalau pada saat kamu naik tingkat ya, kamu akan bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan dari kesejahteraan ya, finansial, dari cinta kasih, kesehatan, dan macam-macam. Karena apa? Ini perjalanan spiritual, perjalanan yang menyakitkan jiwa. Tetapi kalau kamu bisa menyelesaikan soal ini ataupun permasalahan ini dengan baik, kamu akan diberkati ya. Jadi di sini semesta mau menguji kamu dalam hal ketaatan, dalam hal cinta tanpa syarat, dan akan membentukmu menjadi pribadi yang baru ya. Jadi ibaratkan tidak ada kemelekatan, lebih ikhlas, lebih surrender ya kepada semesta ya, lebih percaya diri ya. Dimana mungkin kamu penuh dengan ketakutan dulu, minder dan lain-lain, di sini semesta mau mengajarkanmu dengan cara ini, dengan cara ditunjukkan orang-orang ini, lebih mencintai diri sendiri. Kenapa? Karena kamu lebih banyak mencintai orang ya, orang lain artinya dia, dibandingkan dirimu, sehingga kamu dipisahkan dulu ya. Supaya apa? Kamu bisa lebih mencintai dirimu saat ini. Selama kamu bisa mencintai dirimu, niscaya kamu akan bisa mencintai atau dicintai orang lain ya. Makanya itu ada sebab akibat kenapa dia pergi atau kenapa semesta memisahkan kalian berdua, supaya kamu bisa menyayangi jiwamu dulu. Kasihan jiwamu lelah karena menanti dirinya. Semesta mau kamu lebih ikhlas, lebih fokus pada dirimu dulu. Baru setelah kamu sukses untuk bisa mengontrol emosimu dan bisa membahagiakan jiwamu, semesta akan memberikan, entah dengan dirinya atau entah dengan orang yang lebih baik darinya, yang baru ya. Jadi apa yang pernah terjadi di masa lalu itu adalah pembelajaran buatmu ya. Raihlah masa depanmu dengan kehidupan baru, pola pikir yang baru, supaya hidupmu bisa lahir baru ya, bisa lebih baik, bisa lebih sejahtera, bisa juga menjadi berkat bukan hanya untukmu tapi orang lain ya. Yang mana saya lihat di sini ada twin flame, yang mana kalau energi twin flame itu kan adalah perjalanan spiritual, yang mana spiritual mempunyai misi di hari esok untuk bisa jadi kaki tangan semesta untuk membawa atau mengarahkan ya jiwa-jiwa yang sedang bertumbuh, dan itu misimu ya, seperti gitu. Jadi selalu berserah kepada semesta, jangan ada kemelekatan, selalu percaya diri, bahagiakan dirimu, cintai dirimu, sayangi dirimu, dan maafkan juga dirimu dan orang lain di masa lalu. Niscaya hidupmu akan jauh lebih baik ke depannya ya.
Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.